Ustaz jamaah tidak di mimbar saya. Mimbarnya cukup jangkung, naik tangga. Repotin itu. Adios, bahas ini. Bagus. Minta mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain. Jamaah Masjid Baitul Mu'min menghormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mana pada hari yang malam yang ke-12 banyak banget ya. Ini malam ke-12 ya. 11 hari kita sudah selesai, semoga diterima oleh Allah SWT. Amin. Tetapi bagi kita untuk memperbaiki diri itu gak ada kata telat, gak ada sudah di tengah jalan, gak ada istilah menjelang akhir, gak ada. Bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba-hambanya adalah ketika dia sadar akan kesalahan dan kekhilaafannya, maka perbaiki. Bahkan mayat yang sudah meninggal pun ketika diberi kesempatan untuk hidup kembali, semua yang dalam barzah yang tahu akan hari itu, dia minta dikembalikan pada bulan Ramadan, dihidupkan kembali dunia pada bulan Ramadan. Bukan minta sebulan Ramadan penuh, bukan minta seminggu penuh, bukan minta sehari penuh, bukan. Yang diminta oleh beliau pada orang-orang dalam barzah sedetik hidup di dunia dan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sama benar. Tapi ketika kita lihat dalam lapangan kenyataan, saya boleh mengatakan banyak masyarakat kita tertipu dengan diri kita terhadap Ramadan. Saya bacakan satu ayat. Mungkin kalau kita baca ayat ini rasanya tidak nyambung dengan Ramadan. Surat Al-Anbiya 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kami akan mengujimu wa nabluukum bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan semuanya akan kembali pada kami. Coba kita pikirkan dengan Ramadan, nyambung enggak? Enggak. Tapi kalau kita perdalam maknanya, nyambung. Saya nanya ke jamaah, Ramadan itu kebaikan atau keburukan yang diberikan pada kita orang beriman? Halo, Assalamualaikum. Kebaikan, keburukan. Tadi Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi kebaikan itu ujian bukan? Ujian bukan? Ramadan berarti ujian bukan? Ujian. Tapi banyak orang memandang Ramadan bukan ujian, anugerah, kenikmatan. Betul, nggak salah, benar. Cuma banyak yang tertipu. Sampai Allah mengatakan, berapa banyak yang berpuasa, laisa lahu bisaumihi, tidak mendapatkan saumnya, tidak mendapatkan puasanya, illal ju'i wal atas, kecuali cuma dapat lapar dan haus. Dia hidup sebulan Ramadan, pahala nggak nambah, dosa nggak diampunkan. Artinya sama juga bohong dia hidup bersama Ramadan, gagal. Betul, bagian juga begitu. Kami berapa banyak orang yang qiyamihi bersalat malam atau tarawih, tapi nggak dapat apa-apa dengan tarawihnya kecuali begadang saja. Karena di zaman Rasul kalau tarawih tengah malam pada sahur, dikit aja pada isya. Satu lagi, Ramadan itu sebenarnya Allah memberikan pendidikan pada kita agar kita bisa mengendalikan syahwat, mengendalikan nafsu, bisa merendahkan syahwat sehingga syahwat terkendali. Tapi hari ini kita saksikan Ramadan bukan mengendalikan syahwat, yang ada mengumbar syahwat. Sobat,
yang selalu dibicarakan di bulan Ramadan anu pika resep, anu pika hoyong. Bukan yang Allah mau, bukan yang Allah inginkan, tapi kita mau. Contoh sederhana aja, jamaah mau nggak dosa diampunkan oleh Allah? Mau nggak? Ayatnya jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau mencintai Allah, ikuti aku, ikuti baginda Rasulullah SAW. Maka Allah akan mencintaimu, Allah akan mengampunkan dosamu. Mengikuti baginda, dosa diampunkan. Kurang apa baiknya oleh kita? Baginda kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, buka puasa dengan rutop. Rutop itu kurma yang baru matang atau setengah matang. Bentuknya masih bulat, warnanya kuning. Kalau nggak ada, maka dengan tamar. Tamar kurma yang kita selama ini kita temukan. Bentuknya penyok, parugu, warnanya hijau, gelap gitu. Eta kurma bari. Kurma baru matang makanya rutop. Jika nggak ada, berbuka dengan air kuning saja, minum dengan air. Kalau kita berbuka dengan kurma, berarti kita mengikuti Rasul tidak? Mengikuti Rasul tidak? Samping pahala puasa, dosa kita diampunkan. Luar biasa, tapi jujur. Di depan kita ada kurma, ada bala-bala. Mana yang makan duluan? Lihat aja. Kenapa bala-bala? Pika resep, pika hoyong. Halo, assalamualaikum. Kita masuk serial. Rumah masak. Halo, assalamualaikum. Itulah yang terjadi. Jadi yang dibicarakan menjelang berbuka puasa bukan bagaimana kita sekedar membatalkan sahur, tapi apa yang kita mau, apa yang kita inginkan untuk makan buka puasa. Makanya lihat aja tajilnya, lebih dari 3 rupa. Apa namanya kalau bukan sahur? Pakai dalil lagi, kurma sunnah Rasul, bala-bala wajib, brownies, kolak, lihat aja itu baru tajil itu. Halo, assalamualaikum. Sepakat nggak jamaah Baitul Mukmin? Mulai besok kita buka sama cukup 1 rupa dan itu sesuai dengan apa yang kita baginda, kurma. Setuju? Setuju? Terkedah di kumah-kumakan kurma, terkedah di kumah-kumakan kurma kantun. Siap bu? Siap, tapi kita ngomong udah. Selalu alasannya sehingga orang Jepang, atudah terus. Alasannya kalau nggak anak, bapak, kalau bapak, ibu saling menuding gitu loh. Pak Ustadz, suami saya maunya begini, gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz, anak saya kan masih begini, gimana? Pengen, enggak. Nggak ada larangan kok buka puasa dengan bala-bala. Nggak ada larangan. Boleh kok, boleh. Kita lihat aja perhatian sekarang orang menjelang Ramadan, apa yang dipikirannya paling banyak? Pahala dunia, bisnisnya maju, jualan segala macam, nambah uang, nambah rezeki, dagang segala macam, kepalanya itu semua. Kata Allah apa? Wa may yuridis sawabat dunya nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan pahala dunia, Allah berikan nu'tihi minha. Wa may yuridis sawabat akhirah, dan siapa yang menginginkan pahala akhirat, nu'tihi minha, Allah berikan juga. Kan itu pilihan. Makanya bahasnya ala pun tak takut. Gak semua orang yang di Ramadan bisa jadi takut. Enggak. Kan rugi, nama keren si masjid yang Baitul Mukmin, tempat orang beriman, tapi imannya lepas. Kenapa? Salah buat. Tapi kalau dengan cerita dari panitia Ramadan, subhanallah, di sini makmur, tarusan 1 juz setiap malam, gitu. Kan kalau ditanya kita Ramadan ingin apa, pasti jawaban kita ingin baik daripada tahun kemarin, betul nggak? Betul nggak? Evaluasi dong, jangan cuma omdo. Kita ambil tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 4 tahun kita evaluasi. Coba kita evaluasi, monet kan on, monitoring dan evaluasi.
Cik, tahun 2020 seberapa kali orang tamat Quran? Seberapa kali? Tuh, poin pelan. Coba. Berapa? Sekali. 2021 sekali. 2022 sekali. 2023 ada perubahan. Itu pun sekalinya ada urusan dari keroyokan. Boleh? Boleh. Ternyata orang yang membuat tidak lulus dalam sebuah ujian itu adalah bukan karena dia soalnya susah, bukan, karena dia nggak belajar dan salah jawaban. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kadang-kadang kita akui waktu kita masih SMA, SMP dapat soalnya susah, kita salahkan soalnya, dapat nilai jelek, kita salahkan soalnya susah. Yang dikeluarkan oleh guru yang nggak diajar. Padahal zaman kita sudah CBSA, cara belajar siswa aktif. Yang disampaikan oleh guru hanya 40% dari kurikulum, 60%-nya belajar sorangan. Jadi persoalan nggak lulus ujian itu bukan dia nggak belajar, bukan soal susah, dia nggak belajar dan salah jawabannya. Kita lihat amalan Ramadan, sahur. Sahur itu sunnahnya di awal di akhir. Jawabannya harusnya di akhir, kenyataannya enggak. Yang namanya di akhir waktunya banyak sedikit. Yang namanya sedikit banyak makan dikit makan dikit, kenyataan banyak. Nambah malah. Alasan apa? Maghrib. Nambah, maghrib. Ternyata nunggu azan subuh 4:30, jam 4 udah selesai sahur. Setengah jam lumayan, tidur. Secara dokter, secara medis, orang harus makan kenyang tidur, sehat tidak? Tapi itu dilakukan banyak orang. Oke, sahur diakhirkan. Kalau buka puasa diawalkan, boleh itu nunggu azan lelah aja. Disegerakan. Yang namanya segera yang namanya nggak panjang waktunya, sedikit juga buka puasa. Kenyataan saya nggak tahu di sini. Sholat maghrib diundurkan waktu komatnya sampai ke 20 menit. Kenapa? Dahar kene. Padahal bahasa Arabnya iftar. Yang namanya iftar bukan ta'am, bukan makan. Iftar sekedar membatalkan. Sebutir kurma, seteguk air cukup. Wudu gak perlu dikomat diundurkan waktunya. Yang 5 menit tetap 5 menit, yang 6 menit tetap 6 menit, yang 10 menit tetap 10 menit. Gak usah diundurkan lagi waktu sholat maghribnya. Halo, Assalamualaikum. Nah, kunaon? Karena yang dimakan anu pika resep, berarti tidak mengendalikan syahwat. Padahal kata baginda, hufatil jannah bil makari, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hufatin nar, dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang bisyahwat, yang menyenangkan. Makanya dikendalikan dengan sahur agar kita bisa mengendalikan diri, agar kita bisa mengendalikan syahwat. Al-kaisu, orang yang cerdas kata baginda, mandana nafsah, orang yang bisa merendahkan nafsu. Saya bilang ke istri saya, nih, mau saya bikin menunggu buka puasa. Terus kita buka puasa kenapa? Babari ini ke masjid, segala ayam. Apa kata istri? Nakun gitu. Kalau itu boleh, karena orang ngirim makanan sesuai dengan sunnah Rasul. Memberi makan orang yang berbuka, pahalanya gede. Masa nggak dimakan, nggak dapat pahala dia. Makanya selalu mengingatkan kepada para DKM tong bangga, uangnya banyak, uang kas tapi nggak digunakan. Nggak ada artinya jamaah yang berinfak ke masjid belum dapat pahala. Kenapa? Belum dipakai uangnya, disimpan. Emang DKM bank? Halo, Assalamualaikum.
aja kalau uangnya numpuk, mereka langsung mempromosikan kredit mudah supaya uangnya dikeluarkan. Betul tuh. Halo, Assalamualaikum. Dalam kitabnya Fawaidul Fawaid disebutkan salah satu hal yang tidak bermanfaat di dunia ini, al-malun la yanfa. Al-malu la yanfa. Harta yang tidak dimanfaatkan, gak ada gunanya, yang tersimpan. So, mikir, mikir. Iya, selama ini akhirnya kita bicara Ramadan, apa yang kita mau? Saya nanya ke bapak-bapak yang masih kerja, sepakat nggak, seneng nggak kalau bulan tahun ini, bulan Ramadan tahun ini tidak ada THR? Masalah nggak? Halo, Assalamualaikum, masalah nggak? Ibu-ibu, lihat omongan di belakang, ada beda. Apa hubungan THR dengan Ramadan? Ada nggak hubungannya? Nggak ada. Oh lihat, ngomel-ngomel, maka ibu buka. Karena itu yang kita inginkan. Boleh nggak? Boleh, makanya ada THR. Baik. Akhirnya banyak orang tidak mencontohkan apa yang contoh Rasulullah. Banyak orang melakukan sesuatu yang sebenarnya mubah, bukan yang disunahkan. Ayo kita perbaiki. Kita perbaiki. Mumpung belum tahan. Insya Allah. Karena kita ingin akhir hidup kita bahagia. Akhir hidup kita bahagia kalau kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Dan Allah berikan Ramadan 1 bulan agar kita bisa menggapai husnul khotimah. Karena ujungnya inkum minanar, dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Kan ujungnya itu. Futihat abwaabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Hadisnya udah selalu sering didengarkan, setiap tahun disampaikan. Cuman lewat kuping kiri, keluar kuping kiri deui. Kita masih mending yang lewat gitu tuh. Kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Kenapa? Udah terlalu sering ngebahas itu tiap tahun. Bosan gitu terus. Karena gak diamalkan. Makanya lo katakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Ini bicara tentang menjemput akhir hidup bahagia. Kalau kita kan dalam kehidupan kita akan diuji oleh Allah dengan keburukan kebaikan. Mampukah kita bertawakal pada Allah? Karena salah satu manfaat orang yang bertawakal tanpa hisab, bighairi hisab, masuk surga gak dihisab, langsung masuk surga. Tawakal sempurna pada Allah. Itu apa tawakal? Mau susah, mau senang, mau kaya, mau fakir, mau problem, dia tetap taat pada Allah. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Itulah dia Ramadan mengajarkan agar kita selalu taat dalam kondisi apapun. Bukan bicara apa yang kita pikapoyo, apa yang kita pikaresep. Soalnya kita lebih enak mana, tidur atau bangun tengah malam? Tidur, tapi Allah baginda perintahkan bangun tengah malam, sholat malam dan sahur. Dari subuh sampai maghrib, lebih enak mana? Makan minum atau menahan makan dan minum? Makan minum. Oleh Allah diperintahkan kita untuk menahan makan dan minum. Di siang hari yang punya istri dan suami halal, gak boleh berjima di siang hari, padahal halal. Karena perintah Allah untuk menormalkan dan mengendalikan sahur. Nah, mudah-mudahan jamaah betul mungkin kita perbaiki. Ada kendala. Apa yang sudah kita lakukan sudah benar, tinggal diperkuat lagi. Azamnya, fa'iza azamta, bertawakal. Makanya ujung-ujungnya tawakal.
Punten, saya bilang ke panitia dari jemput. Kenapa? Nah, kondisi saya udah nggak seperti dulu. Ini lagi pengobatan mata, baru operasi mata sebelah kanan, nggak bisa lihat. Oke, di sekarang ini kelihatan orang, tapi wajah nggak kelihatan karena burem. Kalau istri, kalian terpisah kan istri, kayaknya bojo sama itu. Nggak kelihatan tuh. Yang kanan dioperasi, yang kiri di laser 4 kali gitu. Kenapa? Ya, karena berlebihan dalam bersikap dulu ketika masih muda, merasa masih muda, segala di dahar. Datang sahabatnya. Kan penyebab penyakit itu apa sih? Apa yang dimakan? Darah. Makanya yang diambil labnya apa? Darah. Isinya apa? Makanan apa paling banyak darah itu? Kalau gula berarti diabetes. Kalau kolesterol berarti kena jantung, darah yang lain stroke. Kan gitu. Dengan saum dibersihkan semua sebenarnya. Allah Akbar, saya ketemu dengan dokter Bedi cerita dia. Ada seorang profesor kanannya harus diamputasi karena gula. Dia nggak mau karena kerja dia di situ. Kalau diamputasi nggak punya ada penghasilan, kenapa? Dia ngetik gula. Tapi luka dan akhirnya dia komitmen, dia laksanakan saum, dia minta pada Allah. Nggak jadi dipotong dan gula darahnya normal. Tapi niatnya bukan karena ingin sembuh. Ilahi, karena bagi Allah kun. Kalau Allah berkata kun, fayakun. Kebanyakan jamaah, kebanyakan orang di tempat luar, bukan kun fayakun yang ada kun fayakun. Harusnya apa kun? Nu ayat kun. Itu namanya kun. Diantar kun. Itu bukan pasangan begitu. Ujung-ujungnya jadi putus asa. Tapi sikap ken juga harus kita munculkan dalam suatu kondisi tertentu. Kita serahkan semua kepada Allah, ke urusan Allah. Nah, itu benar. Makanya puncaknya kita pada rukun iman kedua. Apa? Iman kepada takdir. Bagi orang beriman jamaah, takdir nggak ada yang buruk. Walaupun isi takdirnya keburukan. Tadi disari wal khair. Contoh sebagai penutup. Disuntik, bapak ibu nggak ada sakit, nggak ada sebab, disuntik itu pengalaman baik, pengalaman buruk. Halo, assalamualaikum. Buruk baik. Buruk lah, kalau nggak ada sakit, nggak dapat disuntik, enak aja. Oh. Masuklah COVID-19 pandemi, kata ulama kita wajib vaksin, disuntik kan? Baik buruk? Baik, karena menghindari penyakit, sama-sama disuntik. Begitulah orang beriman, mendapat keburukan dari Allah bukan sebagai keburukan, tapi teguran dari Allah, memperbaiki dirinya, membersihkan dosa-dosa di masa lalunya, sehingga dia datang kepada Allah dengan bersih dan tawakal pada Allah. Itu makanya bagi Allah gak ada orang beriman tuh kalah, gak ada kamusnya. Kita baca Al-Quran Karim gak pernah ada Allah mengatakan kamu kalah, kamu lusa, gak ada. Yang ada sabar, lipat gandakan kesabaran. Bahkan orang yang kalah dalam bahasa Allahnya disebut syahid. Syahid itu eleh secara duniawi, terbunuh. Dalam perang kalau ada yang terbunuh, menang kalah disebutnya. Halo? Kalah, tapi bagi Allah kan dia beriman, kan dia taat, disebutnya syuhada. Lihat Gaza, banyak kita menyebutnya para syuhada. Hidupnya menderita nggak? Menderita nggak? Menderita, dibom, lagi ngantri makan ditembakin. Gak ada perlawanan sama sekali bagi penduduk sipil Gaza. Tapi Allah berikan suatu yang luar biasa, kesabaran dia lakukan itu dengan syuhada. Makanya kalau kita beriman dengan mantap dengan Ramadan, Allahu Akbar, saya yakin wajah jemaah awet anor insyaallah. Kenapa? Hatinya bersih. Kalau wajahnya lebih tua daripada usianya, hatinya nggak bersih, menyimpan sakit hati yang banyak. Sakitnya di mana?
Di mana Bu? Sini. Oh di situ, iya betul itu. Sesak, ketemu sama dibenci, sesak nafasnya. Tapi kalau kita sudah lapang, nggak ada. Allah Akbar. Hidup cuma satu kali, nggak ada syarat tunda, nggak ada syarat ulangan. Sayang kalau cuma diisi dengan baut buaya. Senyum, 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 senyum harus ikhlas. Allah bisa pukul kali hada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.